Relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan literasi asam basa metode asidiometri dengan sampel asetosam. Lalu perkenalkan kelompok ketiga. Yang pertama ada Ardia Putri Pramesti, yang kedua Husin Haikal, yang tiga Margareta Cahyani Arum, yang keempat Nurna Lailiyah Yohan Mastari, dan yang kelima Talia Gustianisi. Ada pula pendahuluan dari titrasi metode asidimetri adalah titrasi volumetri adalah suatu analisa kuantitatif untuk menentukan kadar suatu zat menggunakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Seperti yang ada gambar di sebelah kanan, larutan standar adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasi dan dapat dinyatakan dalam satuan molaritas atau normalitas. Lalu, larutan standar juga terbagi menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Untuk larutan standar primer, yaitu larutan yang berasal dari zat murni, sedangkan yang larutan standar sekunder merupakan larutan yang diketahui konsentrasinya berdasarkan proses pembatuan menggunakan larutan standar primer. Lalu untuk pengertian dari titrasi asam basa, yaitu menentukan kadar asam basa atau basa dengan prinsip menetralkan asam oleh basa atau sebaliknya, basa oleh asam. Untuk metode titrasi yang dipakai untuk titrasi asidimetri adalah metode titrasi asam basa yang bertujuan untuk mencari kadar suatu larutan basa dengan menggunakan larutan asam sebagai titran yang sudah diketahui kadarnya. Larutan asam yang digunakan dapat berupa HCl, asam cuka, asam oksalat, dan asam borat. Sedangkan indikator yang sering digunakan dalam titrasi adalah phenolphthalein atau PP, bromtimol biru atau BB, dan metil merah atau MM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami pakai. Yang pertama, alat yaitu statif, klem, buret, Erlenmeyer, labu ukur, pipet volume, balik pipet, gelas ukur, timbangan analitik, batang pengaduk, beker gelas, dan untuk bahannya, sampel yang dipakai yaitu asetosal dan yang lain yaitu HCl, NaOH, Na2CO3, Aquades, dan indikator PP. Selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama, membuat larutan titran. Jenis titran yang dipakai yaitu HCl 0,1N, ekivalennya yaitu mohon maaf, perhitungannya yaitu menggunakan perhitungan V1 dan N1, V2, N2. Yang mana N1 dari HCl 12N dan V2-nya 500, N2-nya 0,1N, V1 sama dengan 500 dikali 0,1N dibagi 12N. Didapatkan V1 yaitu 4,2. Lalu disesuaikan dengan perhitungan selanjutnya yaitu V1N1, V2N2, V1-nya 4,3 dikali 12. Mohon maaf, 4,2 dikali 12 dibagi 500 yaitu V1-nya 0,1N yang sesuai dengan HCl yang kita pakai. Lalu selanjutnya ada pembuatan larutan standar primer yaitu NaOH. Mohon maaf, ini pelarutnya yaitu NaOH. NaOH memiliki ekivalen 1 yaitu yang tersedia di lab 0,1N dihitung dengan
mencari molaritas terlebih dahulu, yaitu N dibagi ekivalen. N1-nya, normalitasnya 0,1 dibagi 1, ekivalennya sama dengan 0,1 molar. Lalu dihitung dengan rumus M sama dengan gram per mr dikali 1000 dibagi volume, yaitu 0,1 sama dengan gram per 40 dikali 2, yaitu gramnya dihasilkan 2 gram. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya membuat larutan standar primer. Jenis larutan standar primer yang digunakan yaitu natrium karbonat. Mempunyai ekivalen 2 M sama dengan N dibagi ekivalen sama dengan 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05 M. Kemudian mencari massa M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. 0,05 sama dengan gram per 106 dikali 1000 per 500. 0,05 sama dengan gram per 106 dikali 2. Gram sama dengan 106 kali 0,05 dibagi 2. Sama dengan 2,65 gram. Selanjutnya standarisasi larutan titran. Titran yang digunakan HCl, standarisasi primer natrium karbonat, indikator metil merah. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama, masukkan larutan HCl 0,1 N ke dalam puret sampai tanda batas. Kemudian masukkan 5 ml larutan natrium karbonat 0,1 N ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 3 tetes metil merah. Kemudian airkan larutan HCl tetes demi tetes ke dalam Erlenmeyer sampai berubah menjadi merah. Yang terakhir, catat volume HCl yang terpakai, ulangi sampai 3 kali replikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Penentuan kadar analit dalam sampel obat, yaitu menggunakan titran HCl dan sampel asetosal, sedangkan indikatornya yaitu metil merah. Prosedur kerjanya adalah ambil 2 tablet asetosal, timbang, dan haluskan. Larutkan dengan 25 ml Aquades, masukkan ke dalam sentrifuge. Ambil larutan sampel yaitu fase atas, masukkan ke dalam labu ukur. Add 50 ml, kocok add homogen. Tambahkan lakmus biru dan merah. Ambil 10 ml larutan. Tambahkan 3 tetes metil merah, lalu dititrasi dengan HCl sampai berubah warna. Lakukan sampai 3 kali replikasi. Slide selanjutnya. Hasil percobaan yaitu yang pertama, standarisasi titran. Volume standar primernya adalah 5 dan memiliki rata-rata 5 mili. Dari 3 percobaan ketiga memiliki volume yang berbeda, yaitu 2 mili, di mana volume pertama dan kedua yaitu sama-sama 1 mili. Sedangkan jika di rata-rata adalah 1,3 mili. Untuk penentuan sampelnya, untuk volume titrannya antara 1 dan 3 yaitu sama 1,5 mili, dan nomor 2 sebanyak 1,6 mili. Jika di rata-rata adalah 1,53 mili. Untuk volume sampelnya sama semua yaitu 10 mili. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang selanjutnya yakni perhitungan standarisasi titran. Diketahui volume HCl yakni 1,3 mili, volume Na2CO3 5 mili, normalitas dari Na2CO3 yakni 0,1 normalitas. Ditanya N1 dari HCl. Jadi menggunakan cara N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. N1, N1 dikali V1-nya yakni 1,3, N2-nya 0,1, V2-nya 1,3, jadi hasilnya 0,38 N. Slide selanjutnya. Selanjutnya yakni perhitungan konsentrasi analit dalam sampel. Diketahui volume HCl yakni 1,53 mili, N1 dari HCl 0,38 N, volume sampelnya 10 mili. Ditanya normalitas dari sampel. Menggunakan cara V1 kali N1, V2 kali N2. V1-nya 1,53 kali N1-nya 0,38, V2 10, N2 yang ditanyakan. Hasilnya 0,058 N. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah menentukan berat analit dalam sampel. Diketahui M sampel adalah 0,058 M. Lalu MR sampel 180 dan volume sampel adalah 50 mili. Jadi berapa gram analit dalam sampel? Lalu perhitungannya menggunakan M atau polaritas sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume. Untuk M-nya seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah 0,058 dan gram adalah yang ditanya, 180 adalah MR-nya dan volumenya adalah 50. Jadi gramnya diketahui adalah 0,522 gram. Lalu selanjutnya adalah kadar analit dalam sampel. Diketahui gram analit dalam sampel adalah 0,522 gram dan gram sampel dalam tablet adalah 0,5 gram. Jadi berapakah persentase kadar analit? Untuk penentuan persentase kadar analit menggunakan rumus gram analit dibagi gram sampel dikali 100%. Gram analit ada 0,522 gram, sedangkan gram sampel adalah 0,5 dikali 100%, hasilnya adalah 104,4%. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, prinsip kerja dari titrasi ini yaitu titrasi asidimetri adalah pengukuran konsentrasi asam dengan menggunakan larutan baku basa ketika asam kuat digunakan. Maka akan didapatkan pH netral saat sampel digunakan. Yang bersifat asam basa kuat, maka reaksi pun akan berlangsung dengan sempurna. Untuk reaksi yang terjadi yaitu Na2CO3 bereaksi dengan HCl yang 2CO3 plus 2 NaCl pada standarisasi. Lalu pada penentuan kadar analit bisa dilihat itu adalah
struktur kimia asetosal. Asetosal bereaksi dengan NaOH yang menjadi itu bisa dilihat lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum ini yaitu titrasi asam basa metode asidimetri. Asidimetri adalah metode titrasi yang menggunakan larutan asam yang digunakan untuk mencari kadar suatu sampel yang merupakan larutan basa. Larutan asam yang digunakan adalah HCl, asam duka, asam oksalat, dan asam borat. Indikator yang sering digunakan titrasi asidi alkalimetri adalah phenylephthalate atau PP, bromtimol biru atau BB, dan metil merah. Selanjutnya yang pertama, standarisasi larutan titran. Standarisasi larutan titran ini menggunakan standarisasi primer natrium karbonat dengan indikator metil merah. Dilakukan titrasi menggunakan larutan HCl, dilakukan 3 kali replikasi, didapatkan hasil berwarna merah. Untuk yang kedua, penentuan kadar analit dalam sampel. Sampel obat yang digunakan yaitu aspilet dengan kandungan asetil salisilik asid. Aspilet kemudian digerus lalu dilarutkan dengan air. Kemudian disaring menggunakan alat sentrifuge. Larutan asetosal yang telah disaring dimasukkan ke dalam lab ukur, lalu ditambahkan NaOH, masukkan lakmus biru dan merah dalam lab ukur. Ambil sampel larutan sampai 10 ml dengan pipet volume, masukkan Erlenmeyer, lalu ditambahkan indikator, yakni metil merah, aduk homogen, lalu dilakukan titrasi dengan HCl 3 kali replikasi. Hasil yang didapat dari titrasi tersebut yaitu berwarna merah muda. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulan pada asetosal sampel ini yaitu asetosal termasuk ke dalam golongan basa karena pada saat dilakukan pengujian lakmus menghasilkan warna biru adalah golongan basa. Sekian.